Pembongkaran makam seorang lansia dilakukan warga Dusun Kerajaan, Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Padahal jenazah nenek bernama Sumila ini baru sekitar 6 jam dimakamkan di tanah milik keluarganya. Usai dibongkar, jenazah Sumila dipindahkan ke pemakaman baru sekitar 100 meter dari lokasi asal. Ya sahabat, pemindahan makam ternyata dipicu permasalahan sengketa lahan antara ahli waris sang nenek dengan seorang mantan kepala desa bernama Senol Arifin yang membeli rumah keluarga nenek Sumila. Ahli waris mengklaim tanah makam di samping rumah itu tidak termasuk dalam kesepakatan jual beli. Namun sang mantan kades justru beranggapan sebaliknya dan ia tak ingin ada makam dalam lahan yang dibelinya. Perdebatan panjang itu pun berujung pelaporan pihak ahli waris ke kepolisian setempat. Saya melaporkan itu karena kejadian kuburan itu tidak dijual sama pihak Sinol dan pengakuan yang jual itu tidak dijual. Yang diminta itu cuma bambu. Bambu itu ikut sama Bapak Kepala Desa. Oh, nggak ada, karena kita punya hak untuk menguburkan tanah di situ. Untuk sementara, pihak kepolisian menilai ada kesalahpahaman saat akad jual beli antara ahli waris dengan pembeli. Sepertinya ada salah persepsi atau salah komunikasi. Ini yang akan kita luruskan ya. Harapan kami perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena ini berpotensi menjadi suatu konflik ya. Rencananya kepolisian setempat akan memanggil kedua pihak untuk upaya mediasi agar tidak timbul gesekan di kemudian hari. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Halo, selamat pagi Oscar. Selamat pagi Cia, dan selamat pagi juga sahabat RTV, kembali lagi menyaksikan Lensa Indonesia Pagi yang menyajikan sejumlah informasi terbaru tentunya ya. Dan tadi sudah kita buka dengan informasi ini mengenai sengketa lahan yang berujung pada pemindahan makam di Jember, Jawa Timur. Ya tentunya ini kita juga sudah mempersiapkan informasi lainnya ya Oscar. Nah ini salah satunya ada informasi Presiden Joko Widodo yang menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana ya setelah pemilu. Dan tentunya ini juga ada informasi lainnya, ada juga olahraga ya Oscar ya. Dan langsung aja ini dia Lensa Indonesia Pagi sekali untuk kamu bersama saya Felicia Bu. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat TV, ini Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana pasca pemilu. Dan yang menarik adalah sidang ini mempertemukan beberapa pihak yang dianggap sedang berkonflik nih Oscar. Iya, diantaranya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikabarkan sempat tidak akur dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berikut liputannya. Pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Presiden Muldoko berlangsung sebelum sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara Senin pagi. Dua pihak yang berseteru mengklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat ini berjabat tangan dan berbincang singkat sebelum mengikuti rapat. Sengketa kepemimpinan Partai Demokrat berawal dari faksi yang dipimpin Joni Allen Marbun menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021. Dalam KLB, faksi ini memutuskan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal AHY sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai 2025 pada Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta, 14 Maret 2020. Keputusan KLB dianggap tidak sah dan inkonstitusional. Sengketa kepemimpinan Partai Demokrat berakhir dengan ditolaknya pengajuan kembali atau PK yang diajukan Muldoko ke Mahkamah Agung pada Agustus 2023 lalu. AHY pun tetap memegang kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Namun sengketa Demokrat ternyata tak menghalangi AHY dan Muldoko bersikap profesional. Apalagi mereka harus bekerja sama dalam kabinet yang usianya tinggal 8 bulan lagi. Yang pertama saya datang untuk
sekali lagi mengikuti dengan baik. Saya ingin juga berkenalan, bersilaturahmi dengan semua anggota Kabinet Indonesia Maju karena semua adalah kolega, semua adalah mitra yang harus saya kenali dan juga berhubungan dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam sidang kali ini. Sebelumnya sempat beredar isu ketidakakuran antara Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan terkait beberapa isu dalam Pilpres 2024. Keduanya sebenarnya sudah datang sejak pagi, namun justru berbincang dengan anggota kabinet lain. Sri Mulyani yang duduk di sebelah Tito Karnavian dan Prabowo justru baru menegur Prabowo setelah berbincang dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Terkait dengan masuknya program makan siang gratis dalam APBN 2025, Sri Mulyani mengatakan program ini masih sebatas program capres dan baru akan setelah penetapan pemenangan Pilpres oleh KPU. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Rapat kemarin hanya membahas postur RAPBN 2025 dalam bentuk kisaran anggaran, sedangkan rapat yang membahas detail anggaran baru akan dilakukan Maret mendatang. Dan rapat itulah yang akan mempertimbangkan program Presiden berikutnya. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Indah Revina, RTV. Ya, sahabat TV, Presiden Joko Widodo menggelar rapat sidang paripurna di Istana Negara pada Senin pagi. Ini dalam rapat tersebut, menurut Menteri Kabinet Indonesia Maju menyebut, program makan siang yang diusung Capres nomor urut 2 masuk dalam pembahasan RAPBN 2025. Meski hasil penghitungan suara versi KPU RI baru rampung pada bulan Maret nanti, namun pemerintah sudah mulai membahas anggaran program salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2025 mendatang. Program yang dibahas ialah makan siang gratis ala Prabowo Gibran. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan pembahasan program makan siang gratis untuk menyesuaikan dengan rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara tahun 2025. Alasan program Prabowo Gibran yang dibahas karena mengakomodir paslon yang berpotensi besar menang. Tadi kan kita bahas tentang RKP, ini kan baru rapat awal aja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan, tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir. Supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Senada dengan pernyataan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan program makan siang gratis bakal direalisasikan mulai 2025 secara bertahap. Penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori balita dan ibu hamil yang ada di wilayah tertentu. Sementara untuk jumlah penerima di tahap pertama masih dihitung. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran masih melihat perkembangan program prioritas Presiden Jokowi ke depan. Sri Mulyani juga masih akan menunggu hasil keputusan KPU untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Program andalan Prabowo Gibran ini dijalankan hanya bermodal dana dari APBN tanpa sumber lain. Dengan memperhitungkan program pemerintah selanjutnya termasuk makan siang gratis, APBN tahun 2025 diprediksi akan defisit 2,45 hingga 2,8%. Yang artinya, di tahun itu pengeluaran pemerintah diprediksi akan lebih besar daripada pemasukan yang ada, alias tekor. Akankah konsekuensi ini tetap diambil demi menunaikan janji Prabowo Gibran? Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Indah Revina, RTV. Penghitungan suara secara real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum menunjukkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka masih bertahan unggul dari dua paslon lainnya. Ya, sementara untuk pemilu legislatif,
9 parpol sudah mencapai ambang batas parlemen 4% dan PDI Perjuangan sementara unggul dalam perolehan suara. Data per 27 Februari pukul 00 waktu Indonesia Barat, KPU sudah menghitung suara dari 637.134 TPS atau 77,39% dari jumlah 823.236 TPS yang ada. Dan dari hasil penghitungan suara KPU, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 31,18 juta suara atau 24,46%. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan 75 juta suara atau 58,84%. Dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 21,29 juta suara atau 16,7%. Sementara itu hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, KPU sudah menghitung suara pemilu legislatif di 534.314 TPS atau 64,90% suara. Dan dari suara masuk ini, 9 parpol sudah masuk ambang batas parlemen 4%. PDI Perjuangan sementara unggul dengan 12,4 juta suara atau 16,45%. Di posisi kedua, ditempati Golkar dengan 11,4 juta suara atau 15,08%. Gerindra di posisi ketiga dengan 10,1 juta suara atau 13,34%. PKB menempati posisi keempat dengan 8,8 juta suara atau 11,63%. Dan posisi kelima ditempati Nasdem dengan 7,1 juta suara atau 9,45%. Kemudian untuk posisi ke-6 hingga ke-9 ada PKS dengan 7,53% suara, Partai Demokrat dengan 7,44%, PAN dengan 6,99%, dan P3 dengan 4,04% suara. Ya, Sabar TV, musibah longsor terekam video amatir warga di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Senin pagi. Sejauh ini musibah ini menewaskan 4 orang dan 10 orang lainnya terluka. Ya, tim evakuasi pagi ini akan melanjutkan pencarian korban karena diperkirakan jumlah korban yang tertimbun longsor akan bertambah. Inilah detik-detik longsor yang direkam warga atau pengendara saat melintas di jalur Bastem, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Warga yang merekam video ini terkejut dan panik saat mendengar gemuruh yang ternyata tanah longsor menimpa mereka. Sebagian mereka tak sempat menyelamatkan diri. Rekaman video ini pun terputus dan belum diketahui nasib sang perekam video ini. Sementara video amatir lain yang direkam warga pasca longsor terdengar suara sang perekam video jika banyak orang dan kendaraan roda 2 tertimbun. Mengetahui terjadi longsor, pemerintah setempat bersama warga dan tim SAR serta personel TNI Polri melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimbun longsor. Sejauh ini 4 orang meninggal dunia dan sejumlah orang terluka dan dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Jadi kami konfirmasi bahwa yang meninggal tadi yang sudah ditemukan ada sekitar 4 orang dan selamat itu sekitar 5, sementara dirawat di puskesmas Bastem Utara. Selain 4 korban tewas, tim evakuasi sudah menemukan 10 korban selamat, sehingga total korban yang dievakuasi berjumlah 14 orang. Saat ini tim evakuasi menghentikan sementara pencarian korban. Pencarian akan kembali dilanjutkan pagi ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, RTV. Demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Felicia Bu. Dan saya Oscar Haris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.